Kubu oposisi membuat manuver baru. Mereka akan memindahkan posko pemenangan dari Jakarta ke Jawa Tengah. Kandang banteng itu diincar demi mendulang suara yang selama ini dimenangkan secara telak oleh koalisi PDIP dalam beberapa pemilu. Lantas bagaimana reaksi kubu petahana? Bagaimana pula sikap Partai Demokrat yang berkoalisi dengan PDIP pada pemilu kemarin? Inilah laporan utama gerilya di kandang banteng. Wilayah Jawa Tengah menjadi incaran pasangan Prabowo Sandi untuk menggerus suara petahana di Pilpres 2019 nanti. Ya, Jawa Tengah sebagai basis kandang banteng itu berpotensi paling kuat mengerek suara Jokowi Ma'ruf dibanding provinsi lain. Perolehan suara pada Pilpres 2014 serta Pilkada terakhir kemarin menjadi catatan penting. Jokowi JK menang telak atas Prabowo Hatta di kandang Partai Besutan Megawati Soekarno Putri itu. Ganjar Yasin berhasil menekan jauh perolehan suara Sudirman Said Ida Fauziah. Kemenangan yang sulit terkejar dalam dua pemilu terakhir itu tampaknya tak mau disepelekan oleh tim pasangan Capres-Cawapres nomor urut 02. Dan tak tanggung-tanggung, mereka bakal memindahkan posko pemenangan dari Jakarta ke Jawa Tengah. Langkah tersebut dianggap paling strategis untuk bergerilya menggoyang suara lawan. Karena Jawa Tengah itu kami anggap sebagai salah satu zona pemenangan yang memang kita harus memberikan perhatian yang lebih khusus lagi. Ya. Kita berkaca pada Pilpres 2014, Pak Prabowo cukup baik, memiliki perolehan suara cukup baik di Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, tetapi memang kita agak sedikit tertinggal di Jawa Tengah dalam hal ini. Tetapi kita cukup optimis karena di Pilgub Jawa Tengah, ya, calon yang diusung oleh Gerindra, PAN, dan PKS itu memiliki kedudukan yang cukup signifikan, ya, jauh di luar dugaan sejumlah pengamat dan lembaga survei, ya. Bahkan banyak mengatakan bahwa Pak Sudirman Said, calon gubernur kita, ketika itu tidak akan mampu melampaui perolehan angka 20% suara. Ternyata jauh daripada itu. Kubu pasangan nomor urut 01 sontak melontarkan tanggapan. Ketua Tim Kampanye Jokowi Ma'ruf wilayah Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, menganggap strategi pemindahan posko itu semata demi kepentingan pemberitaan. Dia menganggap pemindahan posko tak akan mengerek elektabilitas. Untuk masuk ke bikin markas di Jawa Tengah, jawaban saya itu hanya bikin berita. Gitu. Hanya bikin berita betapa pentingnya Jateng. Bagi Pak Sandiaga Uno, tentu juga bagi Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi juga menginginkan Jawa Tengah menang 80%, plus minus 2%. Kan begitu. Kemudian Pak Sandiaga Uno mungkin, atau Pak Sudirman Said, juga menganggap itu penting. Kan begitu. Itu saja. Kalau pertempuran real, nggak perlu pakai markas. Bagi PDI Perjuangan, bagi saya sebagai ketua TKN, bukan PDI Perjuangan saja, tetapi ada di sana ada PKB, ada P3, kemudian ada Golkar, kemudian ada Pak Nasdem, ada juga Hanura, dan partai-partai kecil yang lain yang bersama kami, tentu kita siapkan pertempuran penuh, pertempuran penuh. Seluruh laskar Pandujuang PDI Perjuangan kami turunkan. Kubu oposisi pun mengaku sudah mengenali peta yang selama ini dikuasai lawan. Mereka punya strategi untuk menerobos wilayah yang bisa ditarik suaranya. Ada daerah tertentu yang konstituennya memang sudah tidak bisa digerakkan lagi.
untuk berpindah hati gitu ya. Tetapi konstituen yang memang boleh dikatakan masih belum menentukan pilihan atau mereka yang masih belum kuat pilihannya, itu adalah konstituen yang kami rasa merupakan konstituen yang ditargetkan oleh pasangan calon yang kami usung. Oleh karena itu tim akan bekerja keras ya untuk memetakan, mengidentifikasi di mana kantong-kantong suara tersebut ya, dan kita akan bekerja untuk masuk secara sangat masif di kantong-kantong yang dimaksud. Strategi itu tampaknya sudah dibaca pula oleh tim pemenangan Jokowi Ma'ruf di Jawa Tengah. Mereka sudah menyiapkan langkah guna mematahkan manuver penantang. Mulai dari mengokohkan koalisi pendukung hingga merangkul wilayah yang suaranya masih bisa digoyang lawan. Tentu daerah wilayah-wilayah mana yang akan mendapat perhatian khusus bagi kawan-kawan ini adalah wilayah-wilayah yang mohon izin. Warga Nahdijinya lemah, warga BDI-nya lemah. Itu kita akan mempunyai perhatian khusus. Oke. Jadi kalau warga Nahdiyin, bagaimana Anda bisa merubah pendapat warga Nahdiyin untuk berpindah? Agak susah. Bagaimana Anda bisa merubah kawan-kawan PDI Perjuangan? Agak susah, kan begitu, ya toh? Jadi kita akan berkonsentrasi kepada wilayah-wilayah yang dua komunitasnya ini lemah. Kedua kubu sama-sama mengklaim punya kekuatan bertempur. Lantas, bagaimana sikap Partai Demokrat yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo di Pilgub kemarin? Jadi memang Pilgub dan Pilpres itu dua hal yang berbeda. Pada saat Pilgub, pada saat pemilihan gubernur di Jawa Tengah, kebetulan pada saat itu Ganjar Pranowo itu memiliki visi yang hampir sama dengan Partai Demokrat, sehingga Partai Demokrat memutuskan untuk mendukung Ganjar. Nah, kalau untuk Pilpres kelihatannya visi misinya agak berbeda, ya kan? Mungkin di sana sini juga sedikit ada persamaan, tetapi secara eksplisit ada juga hal yang banyak yang berbeda. Ternyata perbedaan itu kami lebih banyak memilih kepada Prabowo Sandi. Manuver pasangan Prabowo Sandi menyasar wilayah yang dimenangkan Jokowi dalam Pilpres 2014 menurut pengamat politik Adi Prayitno adalah langkah yang rasional. Kalau dalam Pilpres 2019 kan ada satu konklusi bahwa Jawa adalah kunci. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Di Jawa Barat dan Jawa Timur, Jokowi dan Prabowo masih bisa bersaing. Tapi untuk di Jawa Tengah memang harus diakui Prabowo itu kalah telak. Karenanya referensi Pilkada 2018 yang lalu di mana perolehan suara Sudirman Said sebagai penantang Ganjar Pranowo itu dijadikan referensi di mana bahwa suara dan pemilih-pemilih di PDIP sekalipun di Jawa Tengah itu masih bisa dikurangi, masih bisa digoyang, masih bisa diolah untuk beralih dukungan. Karenanya menurut saya cukup rasional kalau Jawa Tengah ini menjadi pertarungan hidup mati Prabowo sebenarnya untuk memenangkan Pilpres 2019 yang akan datang. Namun Adi Prayitno melihat pemindahan markas pemenangan Prabowo Sandi bukanlah satu-satunya strategi untuk mengalahkan Jokowi Ma'ruf. Namun hanya untuk mengurangi selisih suara di wilayah merah itu. Saya sih melihatnya ini bukan satu-satunya strategi yang dilakukan oleh Prabowo dan Sandi untuk menang Pilpres. Dengan memindahkan markas ke Jawa Tengah, saya membacanya ini hanya ingin mengurangi disparitas suara Prabowo seperti Pilpres 2014 yang lalu. Prabowo kan kalah signifikan di Jawa Tengah. Kemenangan Prabowo di Kalimantan, di Sulawesi, dan di berbagai tempat itu ditutup dengan suara Jokowi dan PDIP di Jawa Tengah. Itu artinya, kalaupun toh Prabowo dan Sandi kalah di Jawa Tengah, tapi disparitas suaranya bisa disempitkan, tapi tidak terlalu meluas. Makanya ini cukup bisa dipahami ketika Sandi itu dalam tanda kutip mengepung dan menyerang Jawa Tengah yang dikenal sebagai basis merah, basis PDIP dan basis Jokowi untuk mendulang suara, minimal tidak kalah telak.